Halo guys, welcome back to Akomor Moto Vlog. Jadi hari ini kita mau nge-review bunga. Bukan ngapain nge-review bunga ya kan. Iya, jadi kita hari ini mau nge-review barang baru lagi ya kan. Jadi kalian salah paham ya. Yang kemarin tuh bukan punya aku ya. Itu kemarin punya mertuaku. Oke. Jadi ini dia barang baru yang mau kita review ya kan. Kita kehadiran motor Beat terbaru di tahun 2021. Ini udah launching 3 bulan yang lalu. Dan ini sekali lagi aku bilang ini bukan punya aku. Jadi ini adalah punya abang ipar aku, oke? Bukan punya aku. Jangan nanti bilang ini hasil nge-YouTube ya, bukan. Ini punya abang ipar aku yang bakal aku review sekarang, oke? Dan kita seperti biasa, tukang review ini masih noob ya, masih belum jago kali nge-review, jadi maklum aja. Kita mau nge-review ada apa aja di Beat yang terbaru ini. Fiturnya apa aja sih? Apa sama kayak Beat yang kemarin-kemarin atau ini apa yang baru gitu kan. Yuk kita review aja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, oke? Nah jadi seperti biasa bro, kita nge-review dari depan dulu ya. Ya kan, kita sukanya dari depan dulu. Di sini di kepala depan nih, warnanya lebih glossy gitu dan dipadukan dengan warna doff. Lampu sen ini masih pakai lampu sen bolam yang biasa warna oranye. Terus di depan ini udah pakai lampu LED warna putih, dan ini udah aku tes tadi malam, terang kali ya, serius. Ada tulisan di spakbor kombi brake. Nah kita turun ke bawah, ini bagian kaki-kaki. Ini ban tentunya tubeless ukuran 80/90 ya, dengan merek ban Federal. Rem udah menggunakan cakram. Nah oke, kita ke bagian stiker strippingnya. Ini les warna hijau ya, hijau-hijau muda gitu, hijau stabilo bisa juga dibilang gitu ya kan. Ada juga yang polos. Itu kalau nggak salah model deluxe, itu warna polos dia dengan apa namanya tuh, si stiker yang di belakang ini tuh lebih nimbul gitu dia. Apa namanya itu? Nggak tahu ya. Maklum lah ya, reviewnya masih noob ini. Oke, kita naik ke bagian atas. Nah, di bagian atas nih bagian speedometernya ini dipadukan dengan analog dan digital ya. Jadi sama kayak Scoopy kemarin. Jadi untuk kecepatannya masih analog. Dan untuk minyaknya ini digital. Ada logo Eco di sini, lampu jauh, lampu sen. Juga di sini logo Honda. Sebelah kiri ini ada tombol untuk lampu jauh, lampu dekat, Lexon, dan lampu sen. Dan untuk bagian sebelah kanan ini tombol, kalau kalian tekan ke bawah gini ini bisa mati secara otomatis selama 3 detik ya kan. Nah, di bawah sini ada tombol starter. Terus kita ke bawah lagi, di sini ada kunci, dan kunci ini masih pakai kunci manual ya. Nggak kayak Scoopy kemarin itu udah remote ya kan. Nah ini kunci manual, kalau kalian putar kemari ini untuk jok, untuk hidup, dan ada juga untuk buka joknya. Oke. Nah itu dia cara buka joknya, dan kita buka joknya. Oke, jadi ini adalah isi dari joknya. Ada obeng, dan ini tangkinya. Tangki minyaknya kapasitasnya sekitar 4,2 liter ya kan, dan ada logo tulisan Beatnya. Lebih apa ya, lebih modis aja kayaknya ya. Boleh lah nih, bisa ya kan, bisa kali pun. Kunci ini ada kayak laci gitu, dan isinya adalah tempat baterai nih ya. Nah tuh, jadi kalian bisa tinggal colok aja. Kalau berpergian jauh kalian nggak usah cari-cari sibuk tempat. Kalian nggak usah sibuk-sibuk cari tempat charger, karena nih ada tempat chargernya di sini. Dari motornya canggih ya, canggih kali pun ya kan. Dashboard bagian sini ini ada laci bos. Bisa lah kalian taruh rokok sini kan, rokok vape. Kulit joknya sendiri bagus nih ya, bawaan pabrik. Oke, sekarang kita ke kaki-kaki bawah ya. Di sini ada pijakan kaki nih. Pijakan kakinya sih masih standar ya, kayak dulu juga. Cuman Scoopy kemarin lah yang istimewa ya kan pijakan kakinya. Terus starter, kickstarter ya. Kita masih pakai namanya kickstarter di sini, alias engkol ya kan. Kalau bahasa kita biasa bilangnya engkol ya. Engkol kereta kan, bukan engkol yang lain kan. Terus ada logo ISP-nya ya. Terus kalau di bagian sini nih, pengereman masih sistem pengereman tromol. Roda belakang sama dari 14, ban ukuran 90/90. Oh iya, satu lagi, dilengkapi sama lampu plat nomor juga, sama kayak Scoopy kemarin. Nah ini kan ada lampu plat nomor nih. Nah jadi dilengkapi sama lampu plat nomor juga. Ada logo Honda, dan ini lebih sporty ya, lebih runcing gitu ya kan. Nah dari sebelah kiri kita sebelah kanan. Di sudut sebelah kanan ini kita lihat knalpotnya dulu bro ya kan. Ada tameng yang gitu ya, ada kipasnya dengan tameng knalpot juga lebih mantep nih. Ya oke, mungkin reviewnya segitu dulu ya kan.
Siapa taruh pohon di sini kena kepala aku jadinya kan. Oke, mungkin reviewnya segitu dulu di motor Beat yang baru ini. Semoga bisa jadi referensi untuk kalian. Intinya Beat ini betul-betul baru dan banyak fitur-fitur terbaru, lebih canggih, lebih di-upgrade lagi oleh Honda sendiri. Dan untuk kalian yang mau beli motor Beat, ini recommended kali ya. Harga di bawah 20 juta lah. Karena nggak bisa bilang harga aku, karena setiap kota harga beda-beda, Wak, ya kan? Udahlah, mungkin segini dulu review untuk hari ini. Dan terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe.